saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan untukku. Kalau berdoa tidak ada dua ini, maka doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa antara harapan dan tawakal. Sejatinya kita berdoa, kita menggabungkan antara usaha dan tawakal. Kita menggabungkan antara harapan kita untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepenuhnya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan ikhtiar, tidak meninggalkan usaha. Doa dan tawakal adalah dua ibadah yang bersamaan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku Allah pasti mengabulkan untukmu. Surah Ghafir ayat 60. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Dalam surah yang lain, Allah menjelaskan bahwa tawakal adalah tanda iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Ini menunjukkan bahwa doa dan tawakal adalah dua ibadah yang sejatinya diamalkan bersamaan. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang bertawakal pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan meninggalkan sebab-sebab. Tawakal bukan meninggalkan usaha. Tidak meninggalkan ikhtiar, usaha dan sarana, tetapi menyandarkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Tawakal adalah mengandalkan sepenuhnya bantuan, pemberian, pertolongan, penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabi yang mulia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hubungan antara tawakal dan usaha. Beliau bertanya tentang unta beliau. Beliau mengatakan, a'aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Apakah saya tambatkan, saya ikat tali ontaku ini, kemudian saya bertawakal, atau saya lepaskan saja, tidak usah diikat, tapi saya tawakal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'qilha wa tawakkal. Ikatlah, tambatkanlah, dan tawakkallah. Hadis ini hadis yang derajatnya hasan,
diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa salah seorang kamu, malam ya'jal, selama ia tidak tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa kalau ia mengatakan, yaqulu da'autu falam yustajab li. Itu tergesa-gesa kalau mengatakan, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan untukku. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Harapan itu harus selalu dijaga dengan sabar dan harus selalu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimistis dalam berdoa. Jangan mengatakan doaku tidak dikabulkan. Karena itu tercela. Itu tercela. Kita mesti selalu optimistis dengan doa kita. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukanlah sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu ialah keyakinan yang tertanam di hati dan dibuktikan dengan amal. Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita dan kita membuktikan keyakinan itu dengan berusaha. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah separuh agama. Wa nisful akhar inabah. Dan separuh yang lainnya adalah gerakan kembali kepada Allah. Faddinu baina isti'anatin wa ibadah. Jadi, agama ini menggabungkan antara meminta pertolongan, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dan beribadah. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa bentuk ijabah. An Abi Sa'idin al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, yad'ullaha bida'watin, berdoa kepada Allah dengan satu doa, laisa fiha itsm, tidak ada dosa dalam doa itu. Doa itu tidak mengandung dosa. Wala qati'atu rahim, tidak juga mengandung pemutusan silaturahim, pemutusan hubungan dengan keluarga dekat. Ini syaratnya. Dua syaratnya. Berdoa dengan doa tidak ada di dalamnya dua hal tadi. Yaitu dosa, berdoa supaya berdosa, itu tidak boleh. Dan yang kedua, berdoa supaya memutuskan silaturahim, itu tidak boleh. Kalau berdoa tidak ada dua ini, maka illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dengan memberikan kepadanya satu dari tiga bentuk ijabah doa. Pertama, imma ayyu'ajjala lahu da'watah. Pertama, Allah mempercepat untuknya apa yang ia minta, dikabulkan segera.
Wa imma, dan yang kedua, boleh jadi ayyaddakhira lahu fil akhirah. Allah menyimpan, dikabulkannya doa itu ditabung oleh Allah. Nanti diberikan di hari akhirat. Tentu dalam jumlah yang besar. Karena ditabung oleh Allah, disimpan oleh Allah. Doa-doa kita dikabulkan nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Bentuk ijabah doa yang ketiga ialah boleh jadi dia dijauhkan dari keburukan yang setara dengan kebaikan yang ia minta. Boleh jadi kita akan mendapatkan musibah beberapa saat ke depan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak minta perlindungan dari musibah itu. Kita minta kebaikan kepada Allah. Kita minta rezeki. Padahal ada musibah, ada kecelakaan yang akan terjadi untuk kita. Kita tidak tahu. Kita minta rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepada kita dalam arti rezeki harta. Akan tetapi Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Itu satu bentuk ijabah doa. Kalau para sahabat setelah mendengarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu kita perbanyak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu aktsar." Allah lebih banyak memberi. Kalau kamu lebih banyak berdoa, Allah lebih banyak memberi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Mari kita berdoa, menambah hafalan, menambah pengamalan dan penghayatan kita terhadap doa nabawi yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Doa berikut ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah pengamalan agamaku yang merupakan pelindung semua urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan selalu, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasan dari semua keburukan. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.